Siap semuanya? Oh, begini nggak apa-apa Kita ya? tanya dulu ya. Ini kayaknya banyak yang dari luar Bandung ya? Ada yang dari luar? Dari mana Ibu? Subhanallah. Serius? Iya. Semua? Oh, Ibu berempat. Liburan. Yang dapat arisannya siapa nih? Nah. Akang yang belakang dari mana? Dari Sukamenang, Bandung. Oh, orang Bandung. Akang mukanya kayak orang Batak ya? Anjir. Yang tengah dari mana Ibu? Tetangga saya Gunung Bohong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dipahami dulu. Informasinya tidak ada Sukamenang, tidak ada apalagi Pontianak, tidak ada Cimahi. Informasinya murni tentang Bandung Kamari dan Bandung Kiwari. Tolong dipakai sabuk pengamannya. Tidak ada ya? Sudah tahu tidak ada, kenapa masih lihat? Iya. Naik Bandung ini syaratnya dua. Satu, jangan terlalu serius. Kedua, apa syaratnya? Lupakan dulu kita punya utang di rumah. Insya Allah turun dari bis ini utang kita bayarin. Amin. Amin. Bapak Ibu NTT penolakan nama saya Caca, tidak pakai handika. Ditemani Pak Driver kita namanya Pak Agus. Yang insya Allah selama 45 menit ke depan kita akan menemani semuanya saudara-saudara kita yang sudah bayar. Itu yang paling penting. Kalau enggak, kita kadang gaji di kan. Video. Kita masuk ke jalan A, bukan ke jalan Teteh. Tahu kenapa dibilang jalan A? Asia Afrika, makanya jangan terlalu serius. Seperti biasa, kita akan lempar satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, acungkan tangannya, tiketnya lampirkan, akan dibayar cash. Hanya satu tiket. Tapi ketika pertanyaan dilempar, tolong mikirnya jangan terlalu lama, karena tukang bakso sudah nge-WA. Oke, Bapak Ibu KNTT ini bisa apa namanya? Tahu kepanjangannya? Masa nggak tahu, cuma naik doang gitu? Tidak dilihat tiketnya. Bandung Road on Bus. Gimana kalau misalnya menaik Bandros tapi naiknya Damri? Ini namanya bis Bandros. Kepanjangan adalah Bandung Tour on Bus. Dan nanti pertanyaannya tidak jauh dari situ ya. Kita masuk ke kawasan Bancai, di mana Bancai ini disimbolkan seperti kandang kuda zaman Belanda. Ini yang sebelah kanan. Kenapa banyak kuda di sini dulu? Karena dipakai untuk pacuan yang sekarang namanya lapang tegak lega. Mau lanjut? Kali-kali bilang Pak Humani duduk aja, kali-kali nggak apa-apa, nyobain gaji buta bisa, ya? Kita nyambung nih ke sebelah kanan, di mana ini adalah situs penjara Bancai. Nah, untuk adik-adik kita yang sekolah, ini adalah situs penjara Bancai di mana dibangun oleh Hindia Belanda pada tahun 1880-an. Loh, kenapa ada Bung Karno di situ? Bung Karno juga mengenyam di sini selama 8 bulan. Dikasuskan dengan dua sahabatnya yang dibungkus dalam Perserikatan Nasional Indonesia karena dianggap oleh Hindia Belanda Bung Karno melakukan makar. Perlu dipahami, penjara ini dibangun hanya untuk kelas 3. Ini bukan kelasnya Bung Karno, tapi Bung Karno dianggap bahaya oleh Hindia Belanda, makanya dipenjarakan di sini. Dan insya Allah nanti kita akan melihat gedung di mana mereka melakukan pledoi atau pembelaan di gedung yang sekarang namanya Gedung Indonesia Menggugat. Oke? Oke, coba tengok ke sebelah kiri. Tahu ini jalan apa? Jalan apa itu? Betul. Kenapa dibilang jalan ABC? Ada pabrik susu di sini? Ada pabrik sirup? Nggak ada. ABC itu ternyata mewakili 3 etnis yang ada di dalamnya. A-nya itu untuk Arab. Pernah dengar di dalam itu ada jalan Al-Qatari? Nah, itu untuk Arab. D-nya itu untuk Bumi Putra atau Pribumi. Di situ di belakangnya ada jalan Babatan, Relatif, dan Tamin. Dan ketiga, C-nya itu untuk Cina, karena di dalam ada jalan yang namanya Jalan Pecinan Lama. Bergeser ngomong-ngomong Cina, di sebelah kanan subhanallah, disinilah orang-orang Tionghoa mualaf belajar tentang ilmu agama Islam. Karena masjid ini dibangun dan didirikan oleh orang-orang Tionghoa mualaf yang namanya Al-Intizam, yang artinya berbaur atau pembauran. Nah, di depannya ini menjelang malam berubah menjadi sentra kuliner yang berbau seafood. Makanya yang makan di sini berekor. Seafood ya.
Nah, oke. Di belakang tenda-tenda biru ini ada sungai yang setia menghiasi sudut kota Bandung. Saking terkenalnya ini sungai, muncul lagunya. Tahu sungai apa? Sungai Cikapundung adalah sungai terpanjang di dunia karena melintasi Asia dan Afrika. Benar kan? Nah, makanya jangan terlalu serius ya. Anggap 20.000 kita beli cendol tumpah. Jadi silakan menikmati naik bandosnya. Kita belok kiri. Di mana belok kiri ini diambil nama jalannya dengan 3 versi. Satu, Baraga itu dari kata Ngabaraga. Ngabaraga itu diartikan bisa jadi jalan-jalan sekitaran sungai. Dan kedua, Ngabaraga itu bisa diartikan terlalu banyak gaya. Dan ketiga, Ngabaraga itu diambil dari ngabar, menginformasikan. Raga itu simbol untuk pesta pakaian. Bandung mencatatkan sejarahnya 1927. Di sini Bandung lahir dengan nama lain yaitu Paris Van Java. Sudah pernah ke dalam toko ini? Kemana aja? Jalan-jalan dong, di Garut aja dodol piknik. Benar kan? Nah, Bapak Ibu akan teteh yang barusan toko yang kita informasikan itu dulunya namanya adalah Health Smith House, di mana dia menjual panganan-panganan seperti es bonbon dulu, kalau sekarang permen untuk anak-anak kecil. Jangan lihat itu toko mahal, bukan. Toko itu masih menjual panganan dengan harga 2.750. Jadi semacam kue kering. Yang sekarang lagi heboh ya kalau kue kering. Dan uniknya apa? Penyajiannya masih berbau jadul. Orang-orang yang berpakaian para penyajinya itu masih memakai ala Belanda. Dan yang paling uniknya lagi adalah dari pertama buka sampai hari ini para pekerjanya dari satu keluarga. Misal dari kakek sampai ke cucu. Kita tanya ibu, kenapa seperti itu? Supaya gampang mendidiknya. Jadi alhamdulillah pemiliknya itu benar-benar disiplin. Jam 8 masuk, jam 4 kurang 10 sudah tutup. Alhamdulillah. Nah, coba tengok ini ada tenda biru, Kok biru ya? Merah, ini yang dibilang restoran legendaris. Yang nama dulunya adalah Maison Bukhareyen, yang nama sekarang adalah Braga Rumai. Bapak Ibu akan tahu, restoran ini dulunya tidak di sini, tapi orang Bandung menyebutnya Taman Panda atau bioskop Panda dulu. Terbakar hebat, beralih ke sini 1927. Padahal di Bandung sudah ada 1917. Iya. Ada yang pernah masuk ke Braga Rumai? Cobain. Ini kelihatannya mukanya orang kaya semua. Cincai, harga es teh tawar 37.000. Kenapa mahal? Bukan masalah harga, tapi rasanya. Nah mungkin orang-orang yang duduk di sini, alah harga nggak seberapa. Termasuk saudara kita yang dari Cikamenak tuh. Kelihatan kayaknya. Kan pertanyaannya, es teh tawar 37.000. Itu isinya apa? Kan gitu. Esnya dingin nggak panas, gelasnya sama, nggak segede peta hijau. Tapi itu tadi mereka menjual kelegendarisannya. Masuk ke kawasan viaduk, perlu dipahami viaduk itu bahasa Belanda yang artinya ada jalan di atas kepala. Makanya kita bisa lihat rel. Kebetulan atau tidak sebelah kanan ini hotel namanya Kedaton. Apa itu Kedaton? Kiraton itu kereta datang, ayo nonton. Nah, coba tengok sebelah kiri, bawah jembatan, ada TV kan di rumah? Tahu itu marga siapa? Tahu? Cepetnya jangan buka saya, Ibu. Betul, itu adalah marga si Sae. Raja Copet. Sering nonton permen pensiun. Lihat saya. Emang nggak namain saya. Nah, Bapak Ibu akan teteh, ini yang namanya Gedung Indonesia Menggugat. Di mana Bung Karno di sini melakukan pledoi pembelaannya yang harusnya dipenjara sekian tahun hanya menjadi 8 bulan di penjara yang barusan tadi kita lewati. Ini nama gedungnya adalah Gedung Indonesia Menggugat sesuai dengan pledoi yang dikeluarkan oleh Bung Karno bersama kelas sahabatnya, yaitu tadi yang didukung dalam Perserikatan Nasional Indonesia. Bung Karno sendiri merupakan salah satu presiden yang lumayan cukup lama, Gedung Indonesia Menggugat selama 12 sampai 13 tahun. Termasuk beliau salah satu pendamping atau penyambut pertama dengan adanya konferensi Asia Afrika. Dan di sebelah kanan kita, kalau Bapak keluar sempat pakai
untuk kantor gubernurnya sementara waktu itu. Siapa lagi namanya tahun 80-an kalau bukan Bapak Aang Kunaifi. Oke, kita kembali ke Bandung ya. Bapak Ibu akan betul bis Bandung ini adalah hasil kunjungan kerja Pak Ridwan Kamil ketika beliau mengadakan kunjungan kerja ke Inggris, persisnya di kota London. Jadi jangan aneh kalau nanti dari sini ada yang ke Inggris terus ada bis seperti ini, karena ini emang aplikasi dari Inggris, tapi itu di Inggris namanya bukan Bandros, malah Inggris mana tahu Bandros. Dan saya yakin di sini juga Bandros tahu apa kepanjangannya. Bukan bis. Bandros adalah kuliner asli buatan leluhur kita. Coba di browsing, nggak ada. Nah itu yang akan jadi pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, acungkan tangan, lihatkan tiketnya, tarik tiketnya. Kalau bisa jawab, kita cashback dengan 20.000. Sekali lagi, pengamatan, jangan lama mikirnya. Kalau takutnya tukang bahasanya tutup. Ya, itu pertanyaannya. Apa kepanjangan dari Bandros? Makanan. Kayak misalkan batagor, bakso tahu, goreng, cilok, cilar, nasi pakai telur, bukan nasi bertelur ya. Jasuke. Nah sekarang kalau ada bisa apa kepanjangan dari Bandros makanan? Yang bisa jawab silakan tahan dulu, nanti kalau udah bisa makin jawab tinggal begini aja. Insya Allah voucher kita masih aman ya? Kenapa Bung Karno dikatakan seorang insinyur? Ini dua rumah ini adalah hasil rancangan beliau, di mana Bung Karno pernah bekerja pada waktu di sini untuk membiayai kuliahnya di ITS yang sekarang namanya ITB. Dan di sebelah kanan kita ini rumah yang pasti bukan rumah saya. Ini rumah sekarang sudah didiami oleh yang namanya Bapak Pangdam dari Kodam 3 Siliwangi. Bapak Ibu akan ketahui Jawa Barat dengan Siliwangi itu adalah dua mata uang. Di mana ada Siliwangi, di situ ada Jawa Barat. Begitupun sebaliknya, di mana ada Jawa Barat itu ada Siliwangi. Siliwangi sendiri adalah yang mengusung konsep 3 unsur, yaitu Sili Asa, Sili Asi, dan Sili Asu. Ada yang tahu ini jalan apa? Atau nggak pernah jalan-jalan? Betul, Ibu. Ibu suka belanja ya? Oh enggak? Kirain biasanya orang tahu jalan dia itu belanja. Karena jalan dia ini terkenal dengan wisata belanjanya. Dan khususnya tentang factory outlet. Tapi orang Bandung menyebutnya ini adalah kawasan Marta Dinata. Nah mungkin kalau orang Bandung akan lebih mengenal di sebelah kanan. Nah pasti BC kan gitu ya. Oke. Alhamdulillah bis wisata ini kita ada 10 unit. Alhamdulillahnya bis wisata ini tidak ada yang berwarna putih. Warnanya semua cerah. Secara hati kita kalau dapat arisan. Bayangkan 1 dari 10 Bandros yang kita naikin itu warnanya putih, di atasnya ada sirine. Makanya, alhamdulillah makanya ya, masuk ke kawasan Dago. Dago apa artinya? Bahasa Indonesianya apa? Nungguin, bener, atau menunggu. Nah, Bapak Ibu akan teteh, ini kirata ya, bukan sejarah. Di buku yang kita baca, kenapa dibilang jalan Dago? Dago itu betul dibilang dari kata dagoan atau padago, dago. Mungkin bahasa anak-anak sekarang ini yang dikatakan meeting point. Bayangkan, ini dulu adalah hutan belantara. Buktinya apa? Coba tengok kanan kiri. Masih banyak pohon-pohon tua. Ada yang tahu pohon apa namanya? Ini yang dibilangnya pohon mahoni. Kenapa dibilang pohon mahoni? Karena ditanamnya sama emak-emak. Mahoni kawasan yang namanya Lapang Gasibu. Pernah dengar Gasibu? Tahu kepanjangan Gasibu? Ganteng-ganteng suka ibu. Gasibu adalah di mana lahir kesebelasan klub kebanggaan Jawa Barat yang namanya Persib Bandung. Karena Gasibu adalah gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Makanya identik dengan angka 33. Karena itu adalah tahun kelahirannya Persib Bandung. Dan lapang Gasibu adalah lapang pertama yang dipakai untuk pertandingan persahabatan dengan salah satu klub yang dari Hindia Belanda. Nah, ini lapang Gasibu. Di sebelah lapang Gasibu ada gedung apa?
Alhamdulillah sate lahir duluan daripada cilok. Bayangkan kalau cilok lahir duluan. Pastinya. Pak Gubernur, ya kan kenapa? Akan kantornya di mana? Bisa apa namanya gedung cilok. Alhamdulillah sate lahir duluan, maka namanya gedung sate. Ada yang tahu berapa yang ditusuknya? Berapa? Alhamdulillah betul jumlahnya 6. Kenapa 6? Karena itu ditanam bukan tanpa alasan. 6 itu simbol dari uang yang dihabiskan untuk membangun gedung sate ini. Kalau dirupiahkan jumlahnya 36 miliar. Disimbolkan dengan 6 tusukan itu 6 juta gulden uang Belanda dulu. Dibangun tahun 1920 sampai 1926, 6 tahun namanya. Bapak Ibu akan kata jadi gedung sate ini sejalannya identik dibuka dengan angka 6. Paham sekarang ya? Alhamdulillah. Informasi tersampaikan? Ya? Bilang iya, karena kalau enggak gaji saya nggak cair. Kenapa sebelah kanan Taman Lansia disimbolkan ini logonya dengan dinosaurus? Ini Taman Lansia. Kenapa logonya dinosaurus? Tua. Kalau tua pasti ada yang udah bilang tua ke muka on lagi. Sensitif. Nah, ini filosofinya apa? Ini filosofi dari Pak Ridwan Kamil. Kenapa Taman Lansia logonya dinosaurus? Ini lebih ke mudah-mudahan lansia yang ada di Indonesia, Jawa Barat, Bandung khususnya, umurnya panjang sepanjang umur dinosaurus. Itu filosofinya ya. Sebentar lagi kita akan melintasi salah satu masjid terkenal yang ada di kota Bandung. Orang-orang Bandung menyebutnya Masjid Pusdai. Apa banyak Pusdai? Betul. Ngomong-ngomong Pusdai ini pernah kedatangan Mubalik Kenang, dai sejuta umat almarhum asli orang Betawi. Kalau dai sejuta umat nggak ada lagi, hanya satu orang, yaitu Bapak Kiai Haji Jainuddin Amjad. Alhamdulillah, Bapak Kiai Haji Jainuddin Amjad ini pasti anak terakhir, karena anak pertamanya pasti Bapak Ainul MA. Keduanya pasti Bapak Ainul MP. MJ terakhir, MC, MD, ME, MF ya. Nah, loadingnya terakhir. Ada yang mau memiliki rumah di sini? Ini yang dulu dikatakan kawasan Cibenying Boulevard zaman Hindia Belanda. Kalau mau tahu, ambil salah satu rumah sebelah kiri kita. Kita sempat ngobrol dengan lurahnya. Ini digadang-gadang harganya nilainya 100 sampai 125 M. Positif hari ini dengan harga, besok masuk ke dalam, lusa nggak ada yang tahu dengan harga lagi. Ya, optimis saja dulu. Ini kita masuk ke kawasan di mana banyak orang yang berjualan. Dan kita Pemandu Divisi Wisata Bandung ini menyebutnya Pasar Sogo. Tahu Sogo kan? Mall, super mall, kalau di Bekasi, Depok. Nah, Sogo di sini karakternya lain karena Sogo di sini adalah shopping dari Cingogo. Ya? Nah, oke. Di sebelah kanan tahun kemarin ini sempat viral, sempat heboh gedung ini karena gedung ini sempat dipakai syuting layar lebar milenial. Betul, sini syutingnya apa? Dilan. Kalau saya sutradaranya Dilan akan saya ganti menjadi Cacat. Kurang jual di Bandung. Dan milenialnya akan saya ganti menjadi Imas. Alhamdulillah bisa cicil Dilan ya. Coba diimami Gilan utang kan? Nah, Bapak Ibu akan ketahui ketika saya seumur ade ini dulu tidak ada masjid, bahkan orang-orang tua kita menyebutnya disinilah yang namanya patung porno. Kenapa patung porno? Karena di sini ada dua laki-laki yang sedang memegang telepon yang pandangannya tidak layak pandang. Pemkot setempat pun menghancurkannya dan alhamdulillah sekarang berdiri megah, yaitu Masjid Al Istiqomah yang sudah ada SD-nya, bahkan sudah ada pondok pesantrennya. Ngomong-ngomong tentang dunia yang seperti itu, mungkin ada yang pernah nonton film horor yang namanya Rumah Kentang. Nah, Bapak Ibu akan ketahui Rumah Kentang ini misterinya sudah mulai berkurang karena Rumah Kentang sekarang sudah menjadi kafe gaun.
belum sebulan dibuka. Dan kalau kita melintasi pinggiran restorannya, itu kita mencium bau diskon. Karena belum sebulan. Bayangkan kita ngopi, ngafe di tempat yang konon auranya aura misteri. Dan sekarang lagi ngehit. Namanya sama, hanya tahunnya itu diambil dari viralnya gedung atau rumah kentang ini, yaitu 1908. Yang insya Allah sebentar lagi kita akan melintasi. Mau diceritakan kenapa dibilang rumah kentang? Rumah kentang ini viralnya 1908 yang sekarang menjadi nama restoran, yaitu Rumah Kentang 1908. Yang ceritakan di situ ditempati oleh keluarga Indo-Belanda dengan suaminya militer aktif, mempunyai anak umuran 1 tahunan. Kenapa ada kentang? Karena di situ ada pesta tahunan yang mengambil temanya kentang. Dan rumah kentang pun didaulat untuk menggoreng kentang dengan partai besar, dengan kuali yang super jumbo. Singkat cerita, pestanya pun berlangsung. Diceritakan di redaksi yang kita baca, anaknya itu tidak mau diam, selalu nangis, rewel, atau bahasa Rusianya itu rudek. Digendonglah anaknya, dan ketika digendong anaknya, diceritakan di situ tidak memakai pelindung. Singkat cerita, anaknya lepas. Beberapa orang menginformasikan kalau kita lewat sekitaran rumah kentang itu, kita mencium bau kentang. Terlepas sebelah kanannya ada tukang gorengan, walau alam. Nah, kedua, mendengar lolongan. Ketiga, melihat orang besar. Dan keempatnya, mendengar teriakan anak kecil bilang dalam bahasa Belanda, itu artinya kepanasan. Nah, Bapak Ibu akan teteh, tidak usah percaya yang begituan. Ini hanya cerita dari mulut ke mulut yang menjadi legenda seperti itu. Dan dalam hitungan menit, persisnya 150 meter, rumah kentangnya ada di sebelah kanan. Nah, khusus saudara-saudara kita yang dari luar Bandung, mungkin ini waktunya icip-icip ngopi-ngopi di tempat yang berbau misteri, ya. Ini rumah kentangnya ada di sebelah kanan. Nah, itu yang banyak mobil, karena memang belum sebulan. Yang biasanya kita itu tadi mencium bau kentang, sekarang mencium bau diskon. Ini kayaknya sebelah kita udah mikir kapan masuknya ya. Nah, ini rumah kentangnya ya, rumah yang kemarin dipakai syuting. Alih-alih sebelah kanan rumah itu, sebelumnya ini bukan rumah beberapa, bukan rumah Redana. Ini rumah juru ketik zaman Belanda. Saking strategis posisinya. Dan baru ini masuk ke dua sekolah. Sekolah SMP 2 dan 5. Ini sekolah elit di zamannya dan sekolah kaya. Hari ini pun terlepas ada suntikan dari pemerintah, keluar masuk siswa-siswinya selalu beroda 4 antar jemputnya. Kenapa roda 4? Karena kalau roda 3 akan becak. Salah satu alumni di sini siapa? Yang menjadi gubernur sekarang. Atau terus salah satu siapa lagi ya? Panas itu siapa? Arman juga jebolan sini ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu akan teteh, kita sudah masukkan hampir setengah jam. Sinyal 15 menit lagi kita akan masuk ke pelataran kawasan alun-alun lagi. Dan sekarang kita masuk ke jalan apa nih? Semua orang tahu loh. Jalan apa ini? Jalan kereta. Ya. Bandung bagian utara barusan kita jelajahi. Lepas dari rel kereta api ini kita masuk Bandung bagian selatan. Konsepnya pun berbeda. Bandung bagian utara itu didesain satu untuk pendidikan, kedua untuk taman-taman hutan kota, dan ketiga untuk pemukiman elit. Dan di Bandung bagian selatan ini konsepnya hanya untuk berjualan, transaksi, kerumunan, dan juga pasar-pasar tradisional. Sebelah kanan yang warna ungu ini adalah tempat karaoke. Pemiliknya siapa lagi kalau bukan Diva Musik Pop Indonesia, kelahiran Sumedang. Pasti bukan Inul ya. Kenapa warnanya ungu? Nah, kita di sebelah
sebelah stopan sebelah kanan. Di situ ada patung bola, Bapak Ibu akan tete. Tolong matanya jangan berkedip karena patungnya kadang-kadang bergerak. Hah? Nggak percaya, coba kita panggil tukang parkir, disuruh tiup kulitnya. Pasti bergerak karena di sananya wasit. Nah, dari sebelah kanan itu adalah Masjid Laut C2, di mana Laut C satunya ada di Jakarta. Laut C itu bahasa Cina Kanton yang artinya Maha Guru. Dan di situ juga subhanallah orang-orang Tionghoa mualaf yang belajar mendalami ilmu agama Islam. Dan di sini ada penggemar es krim, adanya di sebelah kanan. Konon ini es krim di sini katanya bahan dasarnya langsung dikirim dari Italia. Saya pun seminggu sekali masuk ke kafe itu, bukan untuk es krim, tapi untuk wifi. Kenapa wifi-nya kuat, bagus? Ya risikonya sedikit diprotokol satpam, nggak masalah. Yang penting pemanfaatan dalam masa pandemi. Konferensi Asia Afrika persisnya tanggal 16 sampai 22 dan 23 April, di mana hotel yang sebelah kanan yang kita lalui ini adalah salah satu hotel yang dipakai untuk pengakomodasian beberapa delegasi Asia Afrika. Hotel ini memang sekitar seperti hotel biasa, tapi kalau kita telusuri, pandangan kita benar-benar terfokus. Hotel ini hampir 99% dibangun tanpa menggunakan konsep lingkaran. Artinya dibangun semuanya garis tegak lurus. Makanya hotel ini kelihatan teguh, karena memang tidak ada interior atau motif-motif lingkaran atau lekukan, ya. Dulu namanya adalah Geraha Parahyangan. Orang-orang Eropa menemukan kesulitan pengucapannya. Gerahanya diganti menjadi Grand Parahyangan, Priangannya diganti menjadi Priangan. Dan sekarang muncullah Grand Priangan. Terakhir direnovasi 1965. Kita bergeser ke sebelah kanan, di mana ini ada hubungannya kental dengan Dayakolot. Karena disinilah Dayakolot ditancapkan dari kabupaten berubah menjadi kota madya. Makanya ini dibilangnya pusarnya kota Bandung, tengah-tengahnya pusat kota. Dibentang ke timur jumlahnya 18 km yang diwakili oleh Cileunyi. Dibentang ke barat jumlahnya pun sama, diwakili oleh Padalarang. Di sini kita bisa melihat 4 patung. Patung yang paling sudut kanan itu yang dibilang Bapak Bandung atau yang namanya Bapak Raden Indra Reja, yang bergerak salah satunya jalan yang ada di sini, yaitu Jalan Dalem Taung. Nah, bergeser ke sebelahnya yang gondrong, kalau menurut saya itu Caca Handika. Nah, itu Denlas, ya. Sebelahnya, sebelah kiri kita itu Gubernur pertama Jawa Barat, non Sunda, orang Jawa, panggilannya Mas Tarjo. Dan dia satu-satunya gubernur Jawa Barat yang tidak mempunyai kantor dinas. Ketika dia harus berdinas, dia harus jauh ke Batavia, atau yang sekarang namanya Museum Fatahillah. Dan bergeser ke sebelahnya, nah itu yang dibilang Bung Karno. Ketika Bung Karno meliding yang namanya rapat konferensi Asia Afrika, nanti di sebelah kiri kita Hotel Sampai Homan, itu lantai 2 tanpa basement, hotel kamar di mana beliau menginap. Dari semua kamar, hanya satu kamar beliau yang paling mahal, karena dijualnya dengan dolar atau euro. Kalau dirupiahkan per malam, harga bekas kamar beliau ada di 12 juta. Wow, per malam. Nah ini, ya. Kenapa dibilang Sampai Homan? Homan itu bukan nama Indonesia atau Asia. Homan itu diambil dari nama pemilik pertamanya, yaitu Maria de Homan, seorang kebangsaan Jerman, ya. Bapak Ibu rekan kita mungkin tahunya sekarang ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Yomart. Ini cikal bakalnya. Ketika zaman Belanda yang dibilangnya toko serba ada. Museum gratis, Museum Konferensi Asia Afrika sampai hari ini pun tidak berbayar. Bahkan disiapkan pemandunya. Dan inilah Gedung Merdeka, di mana pestanya orang-orang Eropa dulu, makanya dibilang Gedung Society Concordia. Kalau ada yang mau foto-foto dengan hantu-hantu Rama, dipersilahkan, ya. Ayo kita selfie dulu. Ayo selfie.
Mereka bukan hantu, mereka itu keluarga Cemara. Foto dulu sama Ceribel. Ceribel. Oh, Ceribel, Bel. Mana dia coba lihat. Foto dulu sama Ceribel. Itu mah aliandonya bau. Sama Ceribel aja. Sama Ceribel aja deh, Bel. Kenapa depan alun-alun masjid. Ketika melihat hantu-hantu mereka seperti itu, tidak usah bilang astagfirullahaladzim. Kata kuncinya hanya satu, hujan, mereka akan bubar. Alhamdulillah kita sudah masuk lagi kawasan alun-alun Bapak Ibu Akang Teteh, di mana dalam hitungan menit kita akan kembali ke shelter kita. Untuk saudara kita yang dari luar kota Bandung, Masjid Agung sudah masuk redaksinya ke kita. Kalau dua menaranya itu sudah mulai operasional lagi, artinya kita bisa lihat Bandung dari ketinggian 99 meter, karena tinggi menara ini sesuai Asmaul Husna. Kalau tidak salah tiket masuknya itu 7.000, pulang pergi sampai ke tinggi. Anda mau setengahnya aja boleh, bayar 3.500 naiknya aja, turunnya silakan dipikirkan. Sudah mulai dibuka lagi ya operasionalnya. Yang masuk ke email kita sudah dibuka, karena si live-nya sudah berjalan lagi, sudah mulai jalan lagi. 7.000 kalau nggak salah. Ibu lihat KTP gratis. Kita akan belok kiri, Bapak Ibu akan Teteh. Dan biasanya informasi untuk naik menara itu di situ ada yang semacam apa ya, atau DKM-nya Bu, informasi aja di situ. Yang jelas yang masuk ke kita itu sudah beroperasional lagi. Masuk ke kawasan Pangeran Sumedang atau yang sekarang namanya Jalan Notaris Kandadinata. Di sini kita salah satu informasinya adalah ketika orang dari luar Bandung masih sekitaran sini menjelang malam, mereka pasti akan jalan-jalan ke tempat yang namanya Cibadak Chinatown atau Kota Badak, Kota Cina Cibadak, di mana tempatnya ada di sebelah kanan. Bapak Ibu akan Teteh, kalau yang umat muslim ketika jalan-jalan ke sini, pastikan makanannya yang sesuai dengan syariat juga. Karena konon yang masuk ke informasi kita, makanannya masih bercampur. Dan di sebelah kanan, disitulah disemayamkannya peristirahatan terakhir salah satu pahlawan nasional kita, yaitu almarhumah Raden Ibu Dewi Santika, beserta gegeden-gegeden zaman bupati-bupati Bandung dan Bengkulu. Makanya ini masuk ke kawasan Kapatian yang langsung nembus sampai ke Pendopo. Pendopo itu yang dulu diproyeksikan untuk para bupati-bupati, sekarang didiami oleh para wali kota yang ada di Bandung. Mengingat kota Bandung sendiri berubah menjadi dari kabupaten, sekarang sudah menjadi kota Madia. Dan di sebelah kiri kita ini yang aslinya pasar baru yang memang baru, yang namanya Pasar Tradisional Ciguliang. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan sampai. Bapak Ibu akan Teteh, adik-adik semuanya, sebelum meninggalkan bis wisata ini, tolong dicek lagi barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan antusiasnya naik bis pada semangat kita. Saudara kita dari Kalimantan, dari Cimahi dan juga dari Sukabumi Cimadoyo, terima kasih sudah bisa bersilaturahmi di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak kurang kita lebih, hanya sekedar menginformasikan apa yang bisa kita informasikan. Mudah-mudahan dengan ngariung ini pertanda baik kalau COVID akan segera berlalu. Amin. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Bang deh. Oh, barang-barangnya dicek, jangan lari turunnya pelan-pelan saja.